Shalom. Sebelum memulai aktivitas hari ini, kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Firman-Mu menjadi pedoman di sepanjang perjalanan hidup kami. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 yang mengatakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudaraku, tema sapaan Sabda Tuhan pagi hari ini adalah tekun dalam perjalanan hidup beriman. Penulis surat Ibrani menganalogikan kehidupan orang percaya seperti seorang pelari jarak jauh yang harus berlomba mencapai garis akhir. Dalam perlombaan lari mencapai garis akhir itu, banyak rintangan, banyak tantangan yang bisa membuat sang pelari menyerah di tengah perlombaan dan akhirnya tidak mencapai garis finish. Dan sang pelari itu adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus, yang kadang di tengah perjalanan kehidupan beriman menyerah dan memilih untuk meninggalkan iman percaya mereka kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Oleh sebab itu, dalam bacaan Alkitab hari ini, penulis surat Ibrani menyebutkan satu kata kunci yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh orang percaya agar orang Kristen tidak menyerah dalam perlombaan iman. Kata kunci itu adalah hupomone, sebuah istilah dalam bahasa Yunani yang dalam bahasa Indonesia berarti tekun. Kata tekun kita temukan di ayat 1. Situ dikatakan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tekun diartikan rajin, sungguh-sungguh. Supaya kita lebih mengerti dengan istilah tekun yang diangkat oleh penulis Ibrani, saya akan mengambil ilustrasi sederhana tentang ketekunan. Hal itu kita bisa lihat dalam diri seorang pelari maraton bernama Bob Willen yang mengikuti lomba lari maraton di New York tahun 1986. Bob Willen adalah seorang veteran perang Vietnam yang mengikuti lomba lari maraton internasional di New York di tahun 1986. Lomba lari itu diikuti ribuan pelari maraton dari seluruh dunia. Dan Bob Willen mengambil bagian dalam lomba lari tersebut.
Apakah Bob Willen berhasil menjadi juara dalam lomba lari maraton tersebut? Tidak. Ia justru mencapai garis finish paling akhir. Ia mencatat rekor waktu terlambat di dunia untuk lari maraton, yaitu 4 hari, 2 jam, 48 menit, dan 17 detik. Bagaimana bisa Bob Willen menyelesaikan lomba lari maraton dalam tempo 4 hari, sementara pelari maraton pada umumnya menyelesaikan waktu sekitar 2-3 jam. Tapi bagaimana bisa Bob Willen menyelesaikan lomba lari maraton dalam tempo 4 hari? Ibu bapak saudara, Bob Willen adalah seorang pelari maraton yang mengalami disabilitas. Kedua kakinya sudah diamputasi karena terkena bom pada waktu perang Vietnam. Ketika mengikuti lomba maraton di New York itu, ia berlari dengan mengayuhkan kedua tangannya. Karena keterbatasan fisiknya, ia hanya bisa mencapai 10 km setiap harinya. Di malam hari, ia beristirahat pada sleeping bed yang disediakan panitia. Kemudian paginya, ia berlari kembali dengan kedua tangannya. Hal yang menarik terjadi sekitar 100 meter terakhir sebelum garis finish. Menjelang 100 meter terakhir, Bob sempat terjatuh dan terguling. Fisiknya sudah lemah dan tenaganya sudah habis. Ia kemudian melepas sarung tangannya dan ternyata tangannya sudah penuh darah. Dokter kemudian memeriksa dan mendapati bahwa kondisi Bob sudah sangat parah, bukan hanya karena tangannya berdarah-darah, namun pernafasan dan jantungnya sudah tidak stabil. Dokter tentu saja tidak menyarankan Bob Willen melanjutkan pertandingan atau perlombaan lari maraton tersebut. Namun Bob Willen dalam satu kesempatan ia sejenak memejamkan mata dan kemudian ia membukanya kembali. Ketika ia membuka matanya, dia melihat bahwa garis finish sudah sangat dekat, hanya tinggal sekitar 100 meter lagi. Dan ia kemudian bangkit, dan tanpa sarung tangan ia mengayuhkan tangannya pada aspal jalanan dan mencapai garis finish. Ia menyelesaikan pertandingan itu. Guinness Book of Record mencatat Bob Willen sebagai penderita disabilitas pertama yang berhasil menyelesaikan lari maraton. Ketika ia sudah mencapai garis akhir, banyak wartawan mewawancarai Bob Willen. Dan ada kata-kata Bob Willen yang menarik untuk digarisbawahi. Ia mengatakan demikian, "Tidak masalah Anda akan mencapainya dalam berapa lama, asal Anda terus berlari. Anda disebut gagal bila Anda berhenti. Jadi janganlah berhenti sebelum tujuan Anda telah tercapai." Itulah arti tekun. Tekun berarti ulet, sabar, tabah, terus berjuang pantang menyerah sebelum mencapai garis akhir. Walaupun perjuangan mencapai garis akhir itu sangat sulit, penuh tantangan, penderitaan, dan pergumulan. Sikap tekun seperti itu yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Kita harus tekun menjalani kehidupan sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Kita menyadari bahwa kehidupan sebagai orang beriman memang penuh tantangan, penuh dengan pergumulan. Tetapi kita harus terus berjuang, pantang menyerah sebelum mencapai garis akhir.
Memang tidak mudah, namun mari kita mencoba untuk memandang kepada Yesus Kristus yang telah memberi teladan tentang ketekunan. Ketika ia harus menghadapi penderitaan dan sengsara penyaliban, ia tidak mundur dalam perjuangan melawan kuasa dosa dan maut. Semua ia jalani dengan tekun sampai akhir, sampai mati di kayu salib, demi menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Mari kita terus berlomba dalam perlombaan iman. Kita berlomba dengan tekun sampai garis akhir. Walaupun banyak tantangan, rintangan, dan pergumulan atau penderitaan, jangan menyerah. Kita terus melangkah, berjalan dengan tekun, dan kita akhirnya boleh mencapai garis akhir. Mereka yang bertekun dalam perjuangan iman sampai garis akhir, mereka akan memperoleh mahkota kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah boleh memperdengarkan sabda-Mu kepada kami. Biarlah kiranya kami sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus tetap bertekun dalam perlombaan iman. Ada banyak tantangan, pergumulan, cobaan, penderitaan. Biarlah kami tidak menyerah. Kami tetap melangkah berjalan sampai garis akhir. Sampai akhir hidup kami tetap boleh beriman kepada Tuhan Yesus. Kuatkan iman percaya kami. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing dan menolong kami. Berkati seluruh kerja karya usaha kami di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan kami muliakan dalam sepanjang hidup kami. Jauhkan dari kecelakaan, bahaya, petaka, bencana, dan wabah penyakit. Lindungi kami dari yang jahat. Dan biarlah kiranya Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.